Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pertemuan kali ini Bu Teguh akan menjelaskan tentang pembuatan laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Materi kali ini merupakan materi lanjutan dari persamaan dasar akuntansi yang telah kita kerjakan dengan baik dan betul. Nah, kalau persamaan dasar akuntansi sudah selesai, kita membuat laporan keuangan terdiri dari 4 macam, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, baiklah sekarang saya jelaskan tentang laporan laba rugi. Konsep laporan laba rugi itu adalah total pendapatan dikurangi total beban. Itu akan menghasilkan laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka laba, dan jika total pendapatan lebih kecil dari beban, maka rugi. Nah, bentuk laporan laba rugi. Jadi formatnya seperti ini contohnya. Nah, yang pertama kita tuliskan pendapatan. Pendapatan ini bermacam-macam. Ada pendapatan jasa 1, jasa 2, dan seterusnya. Ada juga pendapatan lain-lain. Nah, ini nanti harus ditotal. Total pendapatan itu ada berapa, kita tulis di samping itu. Selanjutnya, kita hitung dulu atau kita tulis beban usaha. Beban ini contohnya ada 2. Ada beban listrik, ada beban gaji. Ini yang kaitannya dengan beban usaha. Nanti kadang ada juga yang beban di luar usaha. Misalnya beban untuk bonus atau hadiah, nah itu di luar usaha. Nah, sekarang jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban itu akan menunjukkan hasil laba atau rugi. Seperti format itu. Nah, selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini maksudnya adalah untuk mengetahui perubahan modal semula berapa berubah menjadi berapa. Jadi modal awal berapa, akhirnya menjadi berapa. Namanya modal akhir. Nah, konsepnya adalah modal awal ditambah laba bersih dikurangi prepay atau pengambilan pribadi. Itu sama dengan modal akhir. Jadi kalau laba menambah modal, kalau rugi mengurangi jumlah modal. Bentuk laporannya seperti itu. Jadi modal awal 1 Desember, misalkan Desember 2018, modal awalnya semula berapa. Kemudian dari laporan laba rugi tadi ketemu laba bersih berapa, kita kurangkan dengan prepay, hasilnya dipakai untuk menambah modal awal. Jika rugi berarti modal awal dikurangi rugi plus prepay. Itu. Jadi modalnya pastinya akan lebih sedikit. Laporan selanjutnya adalah neraca. Nah, namanya neraca ini adalah timbangan. Jadi di sini konsep di neraca itu adalah bahwa harta itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta berada di lajur debit, utang dan modal berada di lajur kredit. Debit dan kredit jumlahnya harus sama. Selanjutnya, ini contoh dari neraca. Lajur debit terdiri misal nama akun. Nama akunnya apa? Yaitu di sebelah kanan itu adalah aktiva atau harta, terdiri dari harta lancar. Harta lancar contohnya kas, piutang, perlengkapan. Jadi perlengkapan ini adalah yang habis dipakai. Jadi penunjang kegiatan perusahaan, jadi bahan-bahannya yang habis dipakai sekali, pakai habis itu. Sedangkan harta tetap, contohnya gedung, peralatan. Jadi kalian harus tahu bedanya perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan habis pakai, berarti harta lancar. Peralatan bisa dipakai berulang-ulang. Nah, selanjutnya yang sebelah kiri, itu lajur kredit, itu adalah lajur untuk pasifa.
Nama akunnya misalkan utang lancar, itu terdiri utang usaha, utang gaji, kemudian utang jangka pendek misalnya utang bank, utang hipotek, dan seterusnya. Ini nanti kalau ditotal neraca debit jumlahnya harus sama dengan neraca kredit. Itu contoh sederhana yang saya berikan. Lanjut sekarang. Yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, ketika kita mengerjakan persamaan dasar akuntansi, itu kita lihat yang lajur kas. Jadi lajur yang paling awal itu adalah kas. Nah, di saldo itu nanti ada saldo kas akhir. Saldo kas akhir itu asalnya dari seluruh penerimaan kas dikurangi seluruh pengeluaran kas. Nah, saya kasih contoh. Contoh laporan arus kas yang paling sederhana. Jadi ini nanti yang pertama kita tulis penerimaan kas. Misalkan penerimaan kas yang pertama itu datangnya dari kegiatan operasional. Contohnya pendapatan jasa yang diterima tunai, kemudian penerimaan piutang atas pendapatan. Kemudian yang kedua, penerimaan dari kegiatan investasi. Misalkan menerima modal dari pemilik. Ini bisa penerimaannya saat awal pembukaan usaha atau di tengah-tengah saat pemilik mau menambahkan modal. Nah, semuanya kita total dalam total penerimaan kas. Kemudian yang kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini bisa dari kegiatan operasional. Contohnya membayar gaji karyawan, membeli perlengkapan secara tunai. Kemudian yang kaitannya dengan modal atau investasi itu misalnya ada pengambilan pribadi. Jadi nanti pengeluaran kas ini kita total, hasilnya penerimaan kas total, jadi total penerimaan kas dikurangi total pengeluaran kas itu ketemu saldo kas akhir. Jadi ini yang berkaitan dengan kas saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.